Kembali Profesor Samsiah Badrudin ke hadapan Anda menyampaikan sebuah informasi dan sekaligus bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang momen istimewa, momen sangat penting, yaitu menikmati pesona Pantai Losari. Pesona Pantai Losari ini bisa dinikmati terutama pada masa pandemi COVID-19 yang pada dasarnya pemerintah belum terlalu menganjurkan untuk mengunjungi objek wisata. Namun demikian, kita bisa tetap mengunjungi objek wisata dengan cara aman, tanpa risiko, tentu saja dengan tetap memperhitungkan protokol kesehatan. Nah, pada kali ini saya akan menyajikan sebuah video cara menikmati pesona Pantai Losari dengan tetap merasa nyaman, aman, tanpa risiko, tentu dengan memilih cara dan jalan yang tepat. Mari saudara-saudaraku, kami persilakan menonton video ini. Pertama-tama, kami bersama keluarga menginap di sebuah hotel. Kami memilih hotel yang paling strategis, paling tepat untuk menginap di kawasan Pantai Losari, yaitu Hotel Artama. Hotel Artama ini memiliki lantai 19 dan dari kamar-kamar hotel ini, terutama yang memiliki view laut, sangat-sangat cocok untuk kita bisa nikmati pesona Pantai Losari kapan saja, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Karena pesonanya kita bisa intip, kita bisa nikmati lewat jendela hotel. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kami memilih Hotel Artama? Karena Hotel Artama ini adalah salah satu hotel yang cukup baik dan terjangkau di sekitar Pantai Losari ini, dan lokasinya persis di pertigaan Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, dan Jalan ke Tanjung Bunga. Oleh sebab itu, pemandangan Pantai Losari, terutama yang berkaitan dengan reklamasi pantai, itu sangat-sangat cocok. Nah, hotel ini juga memiliki ruang makan atau restoran yang cukup luas, sehingga kami bersama keluarga bisa secara leluasa tanpa harus berdesak-desakan dengan pengunjung hotel yang lainnya, karena ruang makannya cukup luas. Nah, kemudian makanan yang disajikan pun cukup bervariasi, cukup mewakili makanan yang biasanya disajikan hotel-hotel untuk sarapan pagi. Tentu saja ada menu utama, nasi goreng, dan lauk pauk, dan ada menu-menu lainnya, bubur ayam, roti, susu, sereal, buah, dan jus. Yang pasti kita bisa menikmati sarapan pagi dengan nyaman dan rasanya pun enak. Seperti ini menunya. Nah, ini ada jus, ada buah segar, ada roti, ada teh, susu, dan lain sebagainya.
Lalu kemudian kami sekeluarga memilih menginap di lantai 11 karena di lantai 11 ini cukup bagus untuk melihat view laut ke Pantai Losari. Nah, saudara-saudara sekalian, dari lantai ini kita bisa menikmati panorama yang sangat indah dari Pantai Losari ini, terutama yang berkaitan dengan reklamasi pantai. Jadi Pantai Losari kini dengan dulu itu sudah sangat jauh berbeda. Saat ini kita bisa menikmati indahnya laut, kapal-kapal di sepanjang pelabuhan Makassar juga itu banyak berjejer di sana, kita bisa menikmati. Dan ini adalah merupakan center point of Indonesia, di mana mengusung Rumah Tongkonan sebagai ikon di areal ini. Rumah Tongkonan itu adalah rumah khas Tanah Toraja sebagai ikon utama pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kawasan reklamasi pantai ini telah dibangun oleh pengembang yang terkenal yaitu Ciputra, dan siap-siap untuk membangun perumahan di kawasan ini, dan telah nampak aksesoris khas perumahan Ciputra atau Citraland. Nah, dari sini juga kita bisa melihat berjejer hotel-hotel dari kamar lantai 11. Nah, pada senja hari kita pun bisa melihat prosesi sunset mulai dari jam 4, jam 5 sore. Kita sudah bisa tongkrongi bagaimana matahari itu terbenam dan sangat-sangat indah kita bisa nikmati. Oleh sebab itu, dari lantai 11 ini, dari kamar hotel, kita bisa menikmati ini semua tanpa harus meninggalkan hotel, tanpa harus kita turun ke pantai, yang pastinya tidak ada resiko COVID-19. Karena di lantai 11 di kamar hotel kita bisa menunggu, walaupun itu menunggu beberapa lama, tetapi tetap perasaan nyaman, menikmati indahnya prosesi terbenamnya matahari atau sunset. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana sedikit demi sedikit matahari semakin mengecil hingga lalu kemudian dia terbenam. Nah, tentu ini memakan waktu lama untuk kita bisa menikmati. Nah, dari tayangan video ini sedikit dipercepat sehingga kita bisa betul-betul menikmati dari awal sampai berujung kepada ufuk barat. Sampai akhirnya panorama setelah matahari terbenam pun kita bisa lihat seperti apa. Lalu kemudian beransur-ansur muncul cahaya lagi. Lalu kemudian masuklah waktu malam. Nah, ini pemandangan yang masih kelihatan masih merah jingga. Dan ini setelah terbenam matahari kemudian muncul cahaya baru. Nah, sehingga kelihatan lagi terang. Ya, sangat indah kita bisa nikmati di kamar hotel ini. Dan inilah yang saya maksud tadi, adalah cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menikmati objek wisata tanpa mengandung resiko. Nah, ini pun ketika malam hari seperti ini pemandangan di kawasan Pantai Losari itu, lampu-lampu gemerlap mulai bertaburan. Kita bisa melihat hilir mudik mobil-mobil yang masuk ke kawasan Tanjung Bunga.
karena kawasan Tanjung Bunga itu terdapat satu objek wisata yang cukup digemari oleh masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu Trans Studio. Lalu kemudian pada pagi hari, Sabtu dan Minggu, kami sekeluarga memanfaatkan untuk berkunjung ke Pantai Losari. Nah, ini adalah anjungan Pantai Losari. Di sana tertulis Pantai Losari. Dan tempat ini seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jogging, senam, bersepeda, dan bersantai bersama dengan keluarga. Dan ini juga merupakan ikon Kota Makassar dan seringkali dijadikan tempat berfoto bagi siapapun yang mengunjungi areal ini, sebagai bukti bahwa dia pernah ke Pantai Losari. Nah, dari sini juga kita bisa melihat dengan jelas Masjid 99 kubah ini. Kalau kita zoom, bisa kita melihat secara jelas seperti apa masjid yang megah ini yang memiliki kubah sebanyak 99. Nah, dari sini juga kita bisa melihat kawasan reklamasi pantai. Di sana ikon rumah tongkonan yang dipasang di jembatan, dan di sana tertulis Center Point of Indonesia. Sangat cantik, sangat indah dipandang mata. Dan di sini ada rumah sakit. Nah, ini adalah Masjid Terapung yang berada di sekitar Pantai Losari. Di sini kita bisa menikmati birunya langit, birunya laut, dan kapal-kapal nelayan pun banyak yang masih hilir mudik di kawasan ini. Nah, ini kalau kita zoom, masjid ini sangat jelas, padahal sesungguhnya masjid ini dari bibir Pantai Losari itu sangat cukup jauh. Tetapi kita bisa zoom dan kita bisa melihat secara jelas betapa megahnya, betapa cantiknya, betapa uniknya Masjid 99 kubah ini. Selanjutnya kita berjalan lagi dan masuk di kawasan Anjungan Bugis. Anjungan Bugis ini juga merupakan salah satu areal yang tersaji di Pantai Losari. Bugis ini adalah salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga banyak masyarakat juga yang menjadikan anjungan ini sebagai objek untuk berfoto, baik bersama keluarga maupun selfie atau berfoto yang lain. Nah, nampak sekali di hari Minggu ini pengunjung cukup banyak, namun mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini adalah becak sebagai simbol kendaraan tradisional Kota Makassar. Cukup banyak masyarakat yang berkunjung, ada yang sekedar santai-santai menikmati kuliner. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa ketika sebelum pandemi berlangsung, pandemi COVID-19 hadir di negeri kita. Nah, Pantai Losari ini pada hari Minggu sangat padat karena disinilah tumpah ruah masyarakat yang ingin menikmati banyak hal. Di sini ada begitu banyak macam kuliner yang bisa dinikmati pada pagi hari setelah melakukan jalan pagi. Di sini juga pusat belanja murah oleh pedagang-pedagang kaki lima. Nah, ini adalah anjungan Makassar. Makassar baik sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar juga adalah merupakan salah satu etnis di Provinsi Sulawesi Selatan,
sama dengan Bugis, dan satu lagi yaitu Tanah Toraja. Lalu sisi lain kita bisa menikmati panorama Pantai Losari dari arah atau dari areal reklamasi pantai. Nah, dari area reklamasi pantai ini kita bisa melihat begitu indahnya Pantai Losari dari arah laut. Hotel-hotel yang berjejeran, bangunan-bangunan cantik, dan semua bisa kita nikmati dari sini. Nah, kawasan reklamasi pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata baru selain Pantai Losari tadi bagi masyarakat yang memiliki hobi bersepeda atau komunitas goes. Nah, di sini mereka secara leluasa untuk bersepeda bersama teman-teman, balap sepeda, karena kendaraan yang masuk di areal ini masih dihitung jari. Jadi kita bisa sangat leluasa dan juga nyaman, tentu saja physical distancing tetap terjaga karena belum begitu banyak pengunjung. Kita bisa tetap menjaga karena luasnya areal ini. Kita bisa jalan kaki sampai ke lokasi Masjid 99 Kubah. Nah, ini nampak dengan jelas ikon rumah tongkonan yang tadi disut dari Pantai Losari. Nah, di samping berjalan kaki, kita juga bisa merasakan hawa sejuk dari pantai dan sinar matahari pagi. Nah, nampak dari kejauhan di kawasan reklamasi pantai ini terdapat begitu banyak restoran-restoran kecil, tempat masyarakat yang telah penat berjalan kaki atau penat bersepeda untuk bisa rehat sejenak untuk menikmati kuliner sarapan pagi. Nah, ini adalah komunitas goes. Mereka dengan santai, dengan bahagia, mereka menikmati bersepeda bersama teman-teman atau bersama dengan keluarga. Dan di kawasan reklamasi pantai ini juga terdapat Wisma Negara, di mana wisma ini dipersiapkan untuk ditempati tamu-tamu negara yang akan berkunjung ke Kota Makassar. Lalu akhirnya kita sudah tiba ke kawasan Masjid 99 Kubah ini. Di sini kita bisa melihat dari dekat secara fisik, bukan lagi foto, tetapi secara fisik kita bisa melihat Masjid Kubah, Masjid 99 Kubah. Akhirnya saudaraku sekalian, saya harus undur diri dan kembali ke hotel. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabatku sekalian untuk bisa berkunjung ke Kota Makassar. Jangan lupa berkunjung ke Pantai Losari sebagai ikon terpenting di Kota Makassar. Selamat beristirahat, selamat berlibur. Semoga tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.